Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Aku Nabi bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Istighfarnya Nabi sehari itu 100 kali. Padahal Nabi itu orang yang nggak punya dosa. Kalaupun melakukan dosa, dosanya itu sudah langsung dihapus secara permanen, secara otomatis, dengan sendirinya dihapus. Ya. Tapi tobatnya dan ibadahnya itu luar biasa. Ya. Kata Nabi, saya itu bertobat sehari 100 kali. Ya, kalau tobat itu perlambangannya istighfar, maka saya itu beristighfar sehari 100 kali. Karena kalimat tobat itu istighfar. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepada ya 100 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus jadi muhasabah. Jadi pertanyaan, sudahkah kita beristighfar 100 kali setiap hari? Nah gitu ya. Kudune ki wis jam 7 ki istighfar kudune wis ping 100. Ya kan, dalam maksurat itu kan setelah subuh itu istighfar 100 kali, nggih. Wong Banjaran sih insyaallah wis istighfar wis ping 100 ya, insyaallah ya wis lulus kabeh, ya. Nun? Oh, ana sing gurung? Ya istighfar ngono sing akeh gitu. Beristighfarlah, ya. Bisa milih up sing cendek, sedeng, dawa. Istighfar itu kan dicontohkan macam-macam. Ada yang astaghfirullah, semenotok astaghfirullah, 2 kata saja. Ya Allah, saya mohon ampun. Ya. Ada yang robbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, ampunilah aku. Itu yang paling pendek. Ada yang sedengan astaghfirullahaladzim. Nah itu tambah siji maning. Ada yang tambah maning astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sing sedengan. Tapi ana sing dawa maning. Apa itu? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Nah gitu ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika sona'tu wa abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa innahu astaghfirullahaladzim. Itu adalah perlambang taubat. Tapi dalam maksurat itu sayyidul istighfar juga disebut. Setelah istighfar 100 kali, nanti dia juga membaca sayyidul istighfar. Atau sebelum istighfar pendek itu sayyidul istighfar 100 kali ya. Gue ngerkon milih sing dawa sedeng apa sing cendak? Sing cendak tapi hasilnya lumayan nggih. Pada istighfar. Nyatanya Allahumma anta rabbi ping 100. Kayaknya ya dengoran ya. Tapi enggak nih sayyidul istighfar ganjarannya 1 juta. Sing sedeng kae mau 500.000, sing dia kur 100.000 pilih sing ndi. Enggak nih wujudnya duit. Maksudnya sayyidul istighfar ya. Tapi karena wujudnya nu omongan dadi nek lasing cendek bae wis lumayan. Ping 100 ya, ping 100 kali. Dan itu kita usahakan untuk dilazimi, dibiasakan ya untuk istighfar. Bahkan kalau dalam al-maksurat itu kan 100 kali zikir pagi, nanti zikir masa sore ya jadi 100 kali lagi, 200 kali. Patut napa mboten? Ya patut banget. Nabi saja sing ora duwe dosa ping 100. Dewek sing dosane pirang-pirang ping 200. Ya patut. Ingin Nabi ping 100 dewek ora padahal pedila istighfare bar salat tok
ping telu, ping lima, ping 15. Tetambah ngerwatu, kepaduk, menyat, ambekane angel, tambah istighfar ping 5, ping 20 ketok. Isi kurang 80 ya kan? Maka diperbanyak istighfar. Ya. Dan Allah akan mengampuni dosa itu. Ya, pertobatan itu dengan cara istighfar. Ya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa istighfar itu bisa menjadi tolak bencana. Ya. Tolak bencana. Ma yaf'alullahu wa bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ya. Allah tidak akan mengadab kalian jika bersyukur dan beriman. Dalam ayat lain, wa ma yu'adzibullahu bi'adabikum. Allah mengatakan dalam ayat tentang istighfar itu, kata Allah, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalian selama engkau, kata Allah, Allah tidak akan mengazab mereka, umat Nabi itu tidak akan diazab karena dosa-dosanya yang banyak. Kudune dosa yang banyak itu kan dihukum oleh Allah, disiksa, diadab. Tapi Allah memberikan jaminan ya, dalam tafsirnya itu Allah memberikan kepadaku 2 jaminan keamanan. 1, aman ketika Nabi berada di tengah-tengah umatnya. Waktu Nabi masih hidup, Allah nggak menurunkan azab, bukan karena nggak ada dosa dari umat, karena ada Nabi yang sebagai pancang atau patok dari azab itu. Karena ada Nabi, Allah nggak menyiksa. Ya kafirnya wong kafir luar biasa. Allah nggak menyiksa mereka ya juga ya. Kecuali sebagian yang keterlaluan nanti pada saatnya ya. Dan ketika Nabi meninggal, maka Allah masih memiliki satu senjata lagi. Apa tuh? Istighfar. Ya. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar. Itu kan, istighfar itu manfaatnya besar ya. Kalau kita jauh dari istighfar ya harus hati-hati. Bala atau bencana, musibah mungkin akan datang. Karena tolak bala salah satunya dengan istighfar. Nabi sudah nggak ada, tapi Nabi masih memberikan pada kita satu jaminan untuk tidak disiksa oleh Allah dengan istighfar daripada hamba-hambanya. Ulane ora ana gempa, puting beliung itu nggih nang video. Itu wong kan pada istighfar. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu ya. Orang pada ingat kepada Allah ya. Kudune istighfar sing wingi dong urung ana bencana. Wis lagi longsor astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah umeh nyong gitu ya. Kan ada ya wong nang jaba umeh lagi ambruk gitu ya. Astagfirullah, atau kayak umeh nyong gitu ya. Istighfar lah wis terlambat wong lagi gugur istighfar. Ya ora dijik mandek ya. Wingi-wingi kudune ya. Maka tolak bala salah satunya itu dengan istighfar. Ya. Udah ambil godong gandul karena anak Gunung Slamet arep meleduk, ya bukan arep meleduk ya, maksudnya angop misalnya utawa watuk. Kayak wong kana seneng ngisor Gunung Slamet. Ini rame-rame ngelati godong gandul, ngelati gandule, wite, oyode, gue ngapa? Tolak bala. Iya jarene kok tolak bala. Ya. Kowe mbok sapa sing perintah, kayane Mbah Suro kayane itu Nabi Muhammad itu ya. Nang arep kayane langkah wit gandul sih masalahnya, anane kan wit korma ya. Kalau itu bisa menjadi penenang atau jadi tolak bala, Nabi ya pakai contoh dengan pohon korma, tapi enggak Nabi ngambil korma, karena langkah wit kormane, ya kan? Ya gunungnya meleduk baik. Apa itu sebuah kias? Nabi ngambil korma, nyong ngambil wit gandul. Kan wit sejene juga si akeh, ya. Mulane sing langganan gandul, langgar gunungnya gangop, gandulnya sekarang perhatiin orang tekan enak, entong grontong, gundul, ya, dadak nandur maning, ya. Dan gue kayaknya mandan nyata, sebab aku pernah takon maring wong kana gitu ya. Ternyata mandan nyata gitu ya. Ora jere-jere. Ya. Senajan nyong ora weruh dhewe wong pada masalah si godhong gandul tolak bala.
tapi takon-takon iya wara gitu ya. Ternyata ngeragi gue pada mari ngalas ngeliatin godong gandul. Ngergemen dong cilik awu kupat selamat tolak balak ya. Wuru-wuri umai malam jemuah kliwon, sogi kupat selamat men selamat ya. Dan di Amerika kayaknya mau gawe kupat selamat langka ya, pada selamat baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka istighfar itu menjadi salah satu senjata ampuh bagi kaum muslim. Di samping menghapuskan dosa-dosa, dia juga bisa menjadi tolak bala. Allah nggak akan menyiksa, nggak akan mengadab selama umatnya itu mau beristighfar kepada Allah. Dan Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama belum telat. Loh, apaan taubat wong telat? Ada. Yang pertama, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuhorhir ya. Allah akan menerima taubatnya hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Taubat itu diterima Allah selama kita itu masih waras sehat, belum sakaratul maut. Kalau sakaratul maut tembe tobat, kata Nabi itu ditutup pintu tobat. Yang kedua, tidak akan diterima tobat bila matahari terbit dari barat. Maksudnya kalau matahari sudah terbit dari barat, maka pintu tobat itu juga ditutup. Ya. Matahari terbit dari barat, konon itu kan sebentar ya. Ngesuk sekang wetan maning. Wong pada tobat itu sudah ditutup karena matahari sudah terlanjur terbit dari barat. Tapi matahari yang orisinil, mungkin nang Cina jadi gawe matahari tandingan. Luar biasa, matahari ini loro ya, untuk menyinari dunia gitu ya. Maka ada gambaran-gambaran mau kiamat itu, wong itu pada stres ya, pada stres ya. Kalau orang muslim sebenarnya pada taubat ya, tapi taubat saat matahari sudah terlanjur terbit dari barat itu tidak akan diterima ya. Dan taubat saat nyawa sudah di tenggorokan juga tidak diterima. Angger tetampa si Fir'aun termasuk husnul khotimah. Fir'aun itu kan waktu tenggelam mau mati itu kan tobat ya. Maksudnya aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Itu kan pertobatan, dia ngakui bahwa dirinya bukan Tuhan. Tapi sayang, waktu itu udah nggak ada pertolongan. Wis lang kasih nulungi tobat. Siapa-siapa sih bisa, nggih. Maka dijadikan sebuah ilustrasi ya dalam Al-Qur'an. Orang itu akan tobat, akan ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala, kuwi anggar nang lautan goyang praune lang kasih nulungi. Itu orang akan kembali kepada Allah, bertobat. Tapi enggak decul namaning tekan darat, kembali lagi jadi orang yang durhaka ya. Karena apa? Karena tabiat mereka seperti itu.